Apa benar Johan Cruyff pernah membela klub Irlandia? Selamat datang di channel Fotix, sebuah channel yang membahas sisi lain dari dunia sepak bola yang mungkin belum kamu ketahui sebelumnya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Siapa yang tidak kenal Johan Cruyff? Pria asal Belanda ini meraih kesuksesan sebagai pemain atau pelatih pada masanya. Cruyff sendiri mengawali karir di Akademi Ajax Amsterdam hingga dipromosikan di tim senior pada tahun 1964. Selama 9 tahun membela Ajax, Cruyff meraih banyak trofi, termasuk hat-trick Piala Champions atau sekarang bernama Liga Champions. Setelah puas di Ajax, Cruyff kemudian melalang buana ke beberapa klub, termasuk Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante, kembali ke Ajax, dan pensiun di Feyenoord pada tahun 1984. Singkatnya, Cruyff mampu menghadirkan kesuksesan di setiap tim yang ia bela. Atau paling tidak mampu menaikkan popularitas tim tersebut berkat nama besar Johan Cruyff. Kepopuleran Cruyff saat itu bahkan sampai dibuatkan cerita fiksi seolah-olah ia bermain di Liga Irlandia. Cerita ini berawal saat Liga Irlandia mengalami kemunduran dan mulai tertinggal jauh dari liga-liga di Britania Raya. Pada era 60-an, Liga mencatat terjadi penurunan jumlah penonton dari setiap pertandingan yang digelar. Hal ini terjadi karena Federasi Sepak Bola Irlandia atau IFA kurang baik dalam mengatur administrasi dan terhambatnya perkembangan infrastruktur sepak bola di negara tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan revolusi agar Liga Irlandia keluar dari lubang hitam. Seorang koresponden sepak bola pada surat kabar Cock Examiner bernama Bill George mencoba untuk menulis artikel fiksi atau cerita khayalan pada tahun 1976. Dalam artikel tersebut Bill berkhayal Johan Cruyff menandatangani kontrak pinjaman dengan klub Limerick pada tahun 1980. Ide tersebut dipicu adanya peraturan baru UEFA yang memperbolehkan klub untuk meminjam pemain dari klub lain selama 12 bulan. Pada era saat itu, meminjam pemain memang dirasa masih asing bagi sejumlah klub. Meskipun sebenarnya beberapa klub Irlandia sudah pernah menerapkan skema peminjaman pemain. Sebagai contohnya pada musim 1975, Cock Celtic yang sedang kesulitan finansial menyewa legenda Manchester United George Best selama 3 pertandingan. Hasilnya sebanyak 12.000 orang datang ke stadion dan pendapatan tiket tersebut mampu menyelamatkan Cock Celtic dari kebangkrutan. Selain George Best, Cock Celtic juga meminjam pahlawan Inggris di Piala Dunia 1966, Geoff Hughes, selama 1 pertandingan sebelum akhirnya si pemain bergabung dengan klub Amerika Serikat Seattle Sounders. Sementara itu, cerita fiksi mengenai Johan Cruyff sedikit berbeda dibandingkan cerita nyata Geoff Hughes dan George Best. Bill George membayangkan keberadaan Cruyff di Limerick akan memaksa klub tersebut menyediakan fasilitas kelas 1 untuk si pemain, seperti tempat latihan standar FIFA, stadion mewah, dan lainnya. Selain itu, Limerick juga harus bekerja sama dengan NCPE University karena kampus tersebut memiliki lapangan di dalam ruangan yang bisa dipakai jika cuaca sedang buruk.
Imajinasi Bill tersebut memang terkesan mengada-ngada dan tak masuk akal. Namun faktanya artikel fiksi itu sedikit banyak mempengaruhi pola pikir klub Irlandia. Klub Irlandia mulai mengikuti saran dari cerita Bill George tentang kerjasama dengan kampus mengenai fasilitas latihan. Dimulai dari Cork Celtic yang menjalin kerjasama dengan University College Cork. Kemudian klub-klub dari Munster dan Leinster juga melakukan hal yang sama. Cerita fiksi ini sebenarnya nyaris terwujud. Menurut laporan dari Irish Press, pada Oktober tahun 1981, klub Irlandia bernama Cork United mengajukan penawaran kepada Johan Cruyff. Kebetulan saat itu Cruyff sedang tidak memiliki klub setelah hengkang dari Levante. Kala itu Cork United mengajukan kontrak jangka pendek kepada Cruyff yang sudah berusia 34 tahun. Sayangnya tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat cerita hayalan Bill George gagal terwujud. Pada akhirnya Cruyff memilih kembali bermain untuk Ajax Amsterdam sebelum akhirnya pensiun di Feyenoord. Sementara itu Liga Irlandia tetap tidak banyak berubah. Mereka masih kalah pamor dibandingkan Liga Skotlandia apalagi Liga Inggris. Menurut penulis Robert Redman, ada dua faktor yang membuat Liga Irlandia sulit berkembang yakni televisi dan klub Inggris. Masyarakat Irlandia lebih senang menonton sepak bola melalui televisi ketimbang datang langsung ke stadion. Selain itu mereka juga lebih tertarik mendukung klub-klub terkenal, seperti klub Inggris ketimbang klub lokal. Sekian ulasan kali ini. Jika kalian menyukai cerita sepak bola seperti ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.